Qiuqing, apa yang kau lakukan di sini? Itu dia. Makhluk hina. Kau berani menggunakan hal semacam ini untuk mengutukku. The film was translated and Apa kau ingin mati? narrated by M Media. Qiuqing, beraninya kau memukulku. Ini keterlaluan. Aku sangat dihargai oleh Direktur Lin. Berapa banyak orang yang mengantre berharap bisa menjilatku. Menganggapku sebagai kakak perempuan. Jika bukan, karena dukunganku yang terus-menerus. Bagaimana mungkin kau bisa sampai di posisimu sekarang? Dukunganmu. Memangnya kau siapa? Qiuqing, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, cepat pergi. Kalau tidak, saat Direktur Lin tiba nanti, aku akan memastikan kau menanggung akibatnya. Zhang Ming, kau melakukan perzinahan, memukuli istrimu, dan menyiksa putrimu. Jika Direktur Lin tahu, kau adalah orang seperti ini, apakah dia masih mau bekerja sama denganmu? Apa dia benar-benar orang seperti ini? Tepat sekali, Feng Lin Group sangat mementingkan reputasi mereka. Mereka pasti tidak akan bekerja sama dengan orang seperti dia. Jangan dengarkan omong kosongnya, makhluk hina. Kau ingin menghancurkanku kan? Awas. Mati saja sana. Siapa dia? Kenapa dia menyelamatkanku? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau berdarah. Segera panggil dokter. Aku baik-baik saja. Mari kita selesaikan masalahmu dulu. Tangkap dia. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku adalah orang kepercayaan Direktur Lin. Jika kau berani menyinggungku, kau menyinggung seluruh Feng Lin Group. Begitukah? Kalau begitu, apakah kau tahu? Segala yang kau miliki hari ini adalah pemberian dariku. Tanpaku, kau bukan siapa-siapa. Semua yang kumiliki hari ini, segalanya, diberikan oleh Direktur Lin. Itu tidak ada hubungannya dengan makhluk hina sepertimu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Direktur Lin pasti tidak akan melepaskanmu. Begitukah? Maka kau akan segera tahu. Ini adalah surat perjanjian cerai. Tanda tangani. Kau ingin aku pergi dengan tangan hampa dan menyerahkan semua aset kepadamu. Bermimpilah. Kecuali aku mati. Baiklah, aku akan menunggu. Ya, karena begitu keadaannya. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Hajar dia. Hajar dia sampai dia menandatanganinya. Qiuqing, beraninya kau. Qiuqing, kau makhluk hina. Pukul. Tidak, berhenti memukulku, berhenti. Aku akan tanda tangan. Berhenti. Tanda tangan. Qiuqing, tunggu saja pembalasanku. Tunggu saja sampai Direktur Lin tiba nanti. Aku pasti akan menyuruhnya memotong kakimu. Agar kau dan makhluk hina itu pergi dari Jiangcheng bersama-sama. Baiklah, aku akan menunggu. Apa yang terjadi?
Satu lagi datang. Asisten Lee, akhirnya kau datang. Ada seseorang yang membuat keributan. Dia tidak hanya menyamar sebagai orang Direktur Lin. Lihat-lihat saja. Dia juga memukulku sampai seperti ini. Bukankah ini menampar wajah Feng Lin Group? Keterlaluan sekali. Siapa yang berani menyinggung Feng Lin Group kami? Itu dia. Xiu Qing. Meskipun kau memaksaku untuk tanda tangan, apa bedanya? Aku tidak akan mengakuinya. Dengan orang kepercayaan Direktur Lin, asisten Lee yang mendukungku, apa yang bisa kau lakukan padaku? Asisten Lee, cepat. Cepat tendang orang ini keluar. Jika tidak saat Direktur Lin tiba, bukankah segalanya akan kacau? Kurang ajar. Tunggu, asisten Lee, kenapa kau memukulku? Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau tidak tahu? Siapa yang sudah kau singgung? Aku. Dia hanyalah wanita buangan yang tidak kuinginkan. Kenapa kau takut padanya? Wanita kucil yang mana? Matamu pasti sudah buta. Ini adalah Direktur Lin dari Feng Lin Group. The film was translated and narrated by M Media. Halo Direktur Lin. Halo Direktur Lin. Bukankah ini? Bagaimana mungkin? Asisten Lee, apakah kau salah orang? Dia adalah istriku Xiu Qing. Aku akan mengenalinya meski dia berubah menjadi abu. Xiu Qing yang kau sebutkan. Dia adalah saudara kembar perempuanku. Mereka kembar. Jadi begitu rupanya. Aku mengumumkan, mulai sekarang, Nuan adalah pewaris Sentian Group. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Direktur Lin, ini semua salahku. Salahkan aku, ini semua salahku. Tolong ampuni aku kali ini saja. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Bukankah kau menaruh Nuan, menguncinya di balkon? Baiklah, seret dia keluar untukku, dan kubur dia di salju. Nuan. Selamatkan ayah. Tolong mohonkan untuk ayah Nuan. Nuan. Apa dia menangis? Apa kau baik-baik saja? Direktur Lin, kami baru saja menerima surat undangan dari putri sulung keluarga Feng, mengundang Anda 3 hari lagi untuk menghadiri perjamuan ulang tahunnya. Keluarga Feng ini hanyalah keluarga kelas bawah, tapi mereka berani meminta kehadiran Anda yang terhormat. Saya akan segera pergi mewakili Anda dan menolak mereka. Tunggu. Nona Feng, apakah yang kau maksud adalah Feng Xiaolan? Tepat sekali. Waktunya tepat sekali. Dia merayu Xiang Ming dan merundung kakakku. Hutang ini sudah saatnya untuk diselesaikan. Balas keluarga Feng untukku. 3 hari lagi, aku pasti akan hadir secara pribadi 3 hari lagi. Ya, selain itu, Nyonya hari ini mengatur perjodohan untuk Anda. Saya dengar pihak lainnya adalah pewaris Si Corporation. Dia berbeda dari wanita-wanita yang datang untuk perjodohan sebelumnya. Mungkin tidak mustahil untuk mempertimbangkannya. Katakan pada ibuku aku tidak akan pergi. Apa dia benar-benar berani menolakku? Mengapa begitu? Keluarga Si ini adalah keluarga papan atas, terbesar di Jiangcheng. Saya dengar Direktur Si tidak hanya muda dan menjanjikan, tapi juga tampan. Kalian berdua akan menjadi pasangan yang sempurna. Tidak tertarik. Lagi pula, aku pada dasarnya tidak menyukai perjodohan. Jangan sebutkan itu lagi. Baiklah. Kau benar-benar telah menarik perhatianku. Benar, terima kasih untuk yang tadi. Aku belum menanyakan namamu. Dia bilang dia tidak suka perjodohan. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu identitas asliku. Namaku Xianan, penanggung jawab perusahaan Heng Yuan. Perusahaan Heng Yuan. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Perusahaan kecil kau tahu, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Feng Lin. Tidak mudah bagi anak muda untuk memulai bisnis. Jika kau butuh bantuan, katakan saja kapanpun.
Lanjutkan kerja bagusmu. Oke. Terima kasih. Menarik. Tidak mudah bagi anak muda yang baru memulai bisnis. Direktur Si, bukankah Anda bilang Anda tidak tertarik pada Nona Lin? Apa kau terlalu menganggur? Kembali dan sapu perusahaan itu, dari atas sampai bawah. Tapi perusahaan kami memiliki 100 lantai. Apa? 100 lantai saja tidak cukup. Masih ada ruang bawah tanah. Tidak cukup. Tidak. Aku tidak akan berani. Aku beri kau 1 jam. Segera pergi dan daftarkan perusahaan bernama Heng Yuan. Karena dia tidak suka menggunakan metode perjodohan, maka aku akan mengubah identitasku untuk mengejarnya. Ya, Hafalkan nomor teleponnya. Apakah masalahnya sudah ditangani? Tenang saja Direktur Lin. Kami sudah menyerahkan bukti penggelapan pajak Jiang Ming ke Departemen Hukum terkait. Saya yakin tak lama lagi, dia akan menerima sanksi hukum. Bagus sekali. Direktur Si telah tiba. Aku akan membukakan pintu untukmu. Oke. Jangan bergerak. Kau tetap di mobil. Jangan keluar. Direktur Lin. Kebetulan sekali. Kenapa kau ada di sini? Aku juga menerima undangan dari keluarga Feng untuk menghadiri perjamuan ulang tahun. Apakah ini mobilmu? Pasti harganya tidak murah kan? Ini The aku. film was translated Hanya memanggil layanan and mobil pribadi narrated by secara acak. M Media. Kau datang di waktu yang tepat. Kalau begitu masuklah bersamaku untuk menonton pertunjukan yang bagus. Baiklah. Aku datang ke sini khusus untukmu. Xia Olan, saya tidak menyangka Direktur Si dan Direktur Lin. Keduanya datang menghadiri perjamuan ulang tahunmu. Keluarga Fengmu akan segera naik daun. Tepat sekali, tepat sekali. Direktur Si terkenal sangat dingin. Fakta bahwa dia bersedia datang kali ini. Jangan-jangan karena dia menyukaimu. Hanya wanita sepertiku yang pantas untuk Direktur Si. Untung aku mencampakkan Jiang Ming tepat waktu. Kalau tidak, itu akan menunda pernikahanku ke keluarga kaya. Aku penasaran apa yang dia lakukan di perjamuan penyambutan. Sampai dia benar-benar menyinggung Direktur Lin. Siapa dia? Siapa dia? Kenapa sebelumnya? Di lingkaran sosialita Jiang Cheng, aku belum pernah melihatnya. Dilihat dari penampilan dan pembawaannya, dia jelas tidak kalah dari kecantikan nomor 1 Jiang Cheng, Jia Mengyao. Tepat sekali. Teman pria di sebelahnya juga sangat tampan. Zhao Qing, dasar tidak tahu diri. Kenapa kau datang? Xia Olan siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Di lingkaran sosialita, aku tidak menyangka saat dia berdandan, dia akan secantik itu. Sosialita macam apa dia? Dia hanyalah si tidak berguna yang menyinggung Direktur Lin. Istri Jiang Ming, istri kucil yang hanya bisa mengandalkan pria untuk bertahan hidup itu saja karena begitu keadaannya. Kenapa kau tidak segera menyuruh seseorang untuk mengusirnya keluar agar dia tidak mengotori mata kita? Tepat sekali. Sampah seperti dia, bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu kita. Tunggu sebentar. Karena dia sudah datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahunku. Bukankah tidak pantas jika kita mengusirnya begitu saja? Lihat penampilanmu yang miskin itu. Kau pasti tidak mampu membeli hadiah yang layakan. Bagaimana kalau begini?
Kau bisa bersikap seperti dulu. Bersujud di atas pecahan kaca ini. Lalu, jilat tumpahan anggur di lantai sampai bersih. Bagus sekali. Berikan kami pertunjukan. Hiburan. Bagaimana menurutmu? Dulu kau memperlakukanku seperti ini. Dulu kau merangkak di tanah. Memohon padaku seperti anjing. Xiang Ming, Nuan sedang sakit. Aku mohon pulanglah bersamaku ya. Pergi sana. Jangan merusak kesenanganku. Kak Ming, jangan begitu. Kau harus memberi mereka kesempatan. Kan? Bagaimana kalau begini? Kau bersujud di tanah, lalu jilat tumpahan anggur di lantai sampai bersih. Maka aku akan membiarkan Kak Ming pulang bersamamu. Bagaimana? Baiklah. Aku akan bersujud. Lihat pakaian yang kau kenakan. Itu pasti palsu juga kan? Masuk akal. Lagi pula orang sepertimu, ibu rumah tangga yang mengandalkan pria, tidak akan mampu membeli barang bagus. Bukankah kalian semua setuju? Tepat sekali. Dan dia ingin mencuri perhatian Nona Feng. Tidak tahu diri sekali. Dia pikir dia siapa? Pesta ulang tahun Nona Feng. Dia mengundang Direktur Lin dan Direktur Si, dua tokoh besar. Istri kucel sepertimu. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kakinya. Aku sarankan, jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu sekarang, bersujudlah dan minta maaf padaku. Kalau tidak, begitu aku terhubung dengan Direktur Si dan Direktur Lin, dua tokoh besar ini, penyesalanmu akan terlambat. Bersujud dan meminta maaf padamu. Apa kau pantas mendapatkannya? Feng Lin Group. Bagaimana mungkin mereka mendukung orang sepertimu, seorang badut rendahan? Zhao Qing, kau cari mati. Nona Feng, apa kau baik-baik saja? Zhao Qing, dasar istri kucil kelas rendahan. Beraninya kau memukul calon Direktur Si. Istri sah memukul pelapor. Apa salahnya dengan itu? Direktur Si, jika si Nanchen bisa menyukai orang sepertimu, maka seleranya pasti benar-benar buruk. Kau, apa kau dengar itu? Mereka bilang, Nona Feng ini sebenarnya adalah wanita simpanan. Itu benar atau salah? Siapa yang tahu? The film Tapi was aku selalu dengar translated bahwa and Nona Feng ini narrated sering by berganti M pasangan Media. secara pribadi. Siapa yang tahu apalagi yang sudah dia lakukan? Hal-hal menjijikkan. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan datang. Diam kalian semua. Apa yang dia katakan itu tidak benar. Zhao Qing, aku mengerti sekarang. Kau hanya cemburu karena aku nona. Jauh lebih baik darimu. Makanya kau memfitnahku di sini. Fitnah. Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu benar-benar yakin. Apa yang sedang kau coba lakukan? Sepertinya ada yang akan bernasib buruk. Bukankah itu Xiang Mingyang menyinggung Direktur Lin di perjamuan penyambutan Feng Lin Group beberapa hari yang lalu? Bukankah dia sudah menikah sejak lama? Aku tidak percaya Nona Feng yang terhormat dari keluarga Feng ternyata adalah wanita simpanan seseorang. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak seperti itu. Kalian sekumpulan oportunis. Kalian tidak boleh menonton. Kalian tidak boleh menonton. Tidak boleh menonton. Semuanya. Feng Xiaolan bukan hanya perusak rumah tangga, tapi juga menyiksa istrinya, bahkan demi perselingkuhan dengan Xiang Ming, tidak ragu di tengah musim dingin untuk mengurung putrinya yang bahkan belum berumur 10 tahun. Di balkon, Zhao Qing, diam. Terlalu kejam. Bahkan anak-anak pun tidak luput. Zhao Qing, kau menghancurkanku, dan aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang juga. Pergilah ke neraka. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Zhao Qing,
Kau bilang aku perusak rumah tangga orang. Memangnya kau sendiri makhluk apa? Bukankah kau juga tidur dengan gigolo di belakang punggung Jiang Ming? Aku bukan Xiu Qin. Aku saudara kembar perempuannya, Lin Xiu. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya pernah dengar, dia punya saudara tiri. Sejak kapan kau menjadi saudara kembar? Begitu rupanya. Kau dan kau, kalian berdua sedang mempermainkanku. Penjaga, tangkap pasangan pezina ini dan tahan mereka untukku. Patahkan kaki mereka. Biar kulihat siapa yang berani. Bagaimana ini bisa terjadi? Kebugaran fisik yang lumayan? Terima kasih atas pujiannya. Kau merusak acara perjamuan ulang tahun Nona muda ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Kurasa kau masih belum memahami situasinya. Sekarang giliranku. Yang tidak akan melepaskanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Kepala keluarga Feng telah tiba. Feng Tianming, kepala keluarga Feng. Ayah, akhirnya ayah datang. Makhluk hina ini bersekongkol dengan gigolo ini untuk menindas putrimu. Ayah harus membela putrimu. Ayah, Dasar bajingan. Apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? ayah, bagaimana bisa ayah demi makhluk hina ini memukul putrimu sendiri? Apa ayah masih ayahku? Beraninya kau bersikap kasar. Apa kau tahu bahwa kau akan menghancurkan keluarga Feng kita? Presiden Lin. Putriku memang buta. Mohon maafkan dia. Mustahil. Ayah, dia jelas-jelas istri Jiang Ming. Presiden Lin yang mana dia? Diam. Cepat berlutut. Dan minta maaf kepada Presiden Lin. Jika tidak, aku tidak akan mengakuimu sebagai putriku. Maafkan saya Presiden Lin. Saya mohon ampun. Presiden Lin, ini semua salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Mohon berbelas kasihlah pada putriku yang masih muda dan bodoh ini. Dan beri dia kesempatan lagi. Berbaik hatilah. Bagaimana dia memperlakukan kakakku dulu? Hari ini, aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Jangan keterlaluan. Diam. Apa kau pikir masalah yang kau timbulkan belum cukup parah? Ayah, Seseorang paksa nona muda itu untuk patuh. tidak, jangan, jangan. Direktur Lin, apa kau sudah puas sekarang? Direktur Lin. Saya salah. Seandainya saya tahu Jiao Qing adalah adik Anda, saya tidak akan berani melakukan ini meski Anda membunuh saya. Tapi bagaimana jika dia bukan kakakku? Hanya orang biasa, tanpa kekuasaan atau pengaruh. Haruskah mereka membiarkanmu menindas mereka? Mengandalkan status dan posisimu, melakukan segala macam perbuatan jahat, kau seharusnya sudah mempertimbangkan bahwa akan ada konsekuensinya hari ini. Aku umumkan, efektif hari ini, keluarga Feng bangkrut, dan secara resmi dikeluarkan dari Jiangzhen. Apel. Keluarga Feng kita sudah tamat. Nona Feng, aku harap kau menyukai hadiah ulang tahun ini yang kuberikan padamu. Direktur Lin, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Satu keluarga Feng. Mereka tetap tidak bisa melakukan apapun padaku. Kau harus kembali. Direktur Lin. Bolehkah aku mengajakmu makan? Maaf tapi, Direktur Lin kami masih memiliki. Baiklah. Ini, bukankah ini restoran Michelin papan atas? Restoran bintang 5. Ini sangat mahal. Kau baru saja memulai bisnismu dan tidak punya banyak uang. Kurasa, kita harus pindah ke tempat yang lebih murah. Tidak apa-apa. Temanku. Bekerja di sini. Aku dapat diskon. Tidak mahal kok. Direktur Si. Manajer Liu. Terima kasih atas diskonnya. Sama-sama. Dengan senang hati.
Ini temanmu. Tepat sekali. Benarkan? Ya, Aku dengar. Dia tadi memanggilmu, Direktur Si. Kau pasti salah dengar. Mereka biasanya memanggilku Xiaonan. Benarkan? ya. Xiaonan. Baiklah. Berhenti membuang waktu. Kalau begitu mari kita duduk dulu. Baik, kalian berdua, silakan ikuti saya. Orang kaya benar-benar tahu cara bermain. Kalian berdua, silakan. Ruang pribadi mewah. Lewat sini. Salah-salah jalan. Temanku di sini. Biasanya pelupa. Mohon maafkan dia. Ya, ya. Aku minta maaf soal itu. Hanya tempat ini yang tersisa. Tidak apa-apa. Tempat ini juga cukup bagus. Tidak mungkin manajer Liu. Mengapa Tuan Muda Si duduk di sana? Meja itu. Biasanya kami gunakan itu tempat untuk menumpuk barang rongsokan tahu. Apa yang kau tahu? Inilah yang disebut romansa. Pergi, ambil hidangan termurah di restoran kita, dan sajikan satu porsi untuk mereka. Ya. Kau. Biasanya. Makan ini. Sehat. Hijau, hijau, hijau. Aku tahu, tidak mudah bagimu memulai bisnis ini. Sebenarnya tidak perlu memaksakan diri. Fakta bahwa kau punya niat ini. Sudah cukup. Benarkah? Ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Bos kami mengembalikan hidangan ini. Nona-nona, malatang kalian sudah sampai. Terima kasih Nyonya Bos. Ini, itu hebat. Aku sudah lama ingin makan ini. Sejak lama. Cepat coba. Oke. Lezat. Kenapa kau menatapku? Tidak ada. Aku hanya tidak menyangka. Direktur Lin yang terkenal mau makan jajanan kaki lima seperti ini. Apa masalahnya? Saat aku kecil, ketika ayah mabuk, ibu sering membawa kakak dan aku untuk bersembunyi di sini. Saat itu, kami tidak punya uang. Kami bertiga berbagi satu mangkuk malatang. Tapi aku merasa bahwa ini adalah makanan paling lezat di dunia. Lupakan saja. Menceritakan ini padamu, kau juga tidak akan mengerti. Aku bisa melihat latar belakang keluargamu cukup baik. Kau terlihat seperti tipe orang yang orang tuanya saling mencintai dan keluarganya harmonis. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Aku mengerti. Jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun merundungmu di masa depan. Berhenti bercanda. Aku tidak bercanda. Aku serius. Ya, sudah larut. Aku masih harus pergi menemui kakakku. Aku pergi sekarang. Direktur Si. Nyonya menyukai makanan di toko ini. Beli itu. Ya, Kakak, katakan padaku. Bisakah aku mempercayainya? Aku tidak The bisa film was memanjakan translated perasaanku sendiri. and narrated by M Media. Aku harus membalaskan dendam kakakku. Kakak, dulu kaulah yang selalu melindungiku.
Sekarang giliranku untuk melindungimu. Ibu mertua. Zhao Qing, dasar makhluk hina. Kemana saja kau bersembunyi beberapa hari ini? Sudah selarut ini, kenapa kau tidak segera kembali untuk memasak? Baiklah, aku akan segera kembali dan memasak untukmu. Kalau begitu tunggulah dengan sabar. Sepertinya keluarga Xiang masih belum tahu soal masalah Zhang Ming. Kalau begitu aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi melihatnya. Selama bertahun-tahun ini, hidup macam apa yang kau jalani? Berhenti di situ. Apa kau buta? Tidak bisakah kau melihat semua sampah ini? Cepat bersihkan. Shen, bisakah kau meludah ke tempat sampah? Aku baru saja selesai membersihkannya. Lalu sapu lagi. Keluarga Zhang kami tidak mungkin bisa menghidupi parasit, bukan? Pergi sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu cuci pakaianku nanti. Apa kau dengar aku? Kau tidak bekerja dan hanya hidup dari orang tuamu di rumah. Kenapa kau masih berharap aku mencuci pakaianmu? Makhluk macam apa kau ini? Beraninya kau menceramahiku. Jika kau berani bicara satu kata lagi, aku akan menyuruh kakakku kembali dan membereskanmu. Kenapa kau menatapku? Kau ingin dipukul lagi ya? Kau ingin aku membersihkan sampah kan? Baiklah. Kalau begitu jangan menyesal. Aku menyesal. Apa yang harus aku sesali? Aku peringatkan kau. Zhao Qing, apa kau sudah gila? Bukankah kau sendiri yang menyuruhku untuk membersihkan sampah? Sampah sepertimu memang seharusnya tetap berada di tempat sampah. Zhao Qing, aku beritahu kau, saat kakakku kembali, aku akan menyuruhnya mencekikmu sampai mati. Apa yang kau katakan tadi? Dasar makhluk hina. Beraninya kau memukulku. Aku akan bertanya sekali lagi. Apa yang kau katakan tadi, Kak? Kakak ipar. Kakak ipar, aku salah. Bagus sekali. Aku peringatkan kau, jika ada lain kali, ini tidak akan berakhir hanya dengan tamparan. Ini tidak akan sesederhana itu. Ada apa hari ini? Apa makhluk hina ini sudah berubah sifatnya? Zhao Qing, dasar makhluk hina. Kau membohongiku, katanya kau akan pulang untuk memasak, tapi malah membuatku menunggu sepanjang malam tanpa hasil. Tunggu saja sampai aku. Beraninya kau melawan. Kau. Ibu, ada yang aneh dengan orang ini hari ini. Sepertinya dia salah minum obat. Sebaiknya kita jangan memancingnya dulu. Jangan terlalu percaya diri. Tunggu sampai putraku kembali, dan lihat bagaimana dia akan menghadapimu. Minum ini untukku. Apa ini? Ini ramuan tradisional baru yang kusiapkan. Minumlah agar kau bisa melahirkan seorang putra. The film was translated and narrated by Makhluk hina, apa kau tahu seberapa besar usaha yang kulakukan hanya untuk mendapatkan ramuan ini? Ibu, obat ini benar-benar terlalu pahit. Aku benar-benar tidak bisa meminumnya. Tidak bisa meminumnya. Sekalipun kau tidak bisa, kau harus meminumnya untukku. Aku sarankan padamu, cepat minum selagi hangat. Kalau kau menghambatku soal mendapatkan cucu, lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Karena kau sangat menyukainya, ingin punya kucing, maka minumlah sendiri. Apa kau sudah gila? Ibu-ibu tidak apa-apa.
Zhao Qing, beraninya kau memperlakukan ibuku seperti ini. Kakakku tidak akan melepaskanmu. Xiang Ming saja sudah berjuang untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengurus urusanmu? Kau bicara omong kosong. Putraku baru saja mendapatkan apresiasi dari Presiden Lin dari Fenglin Group. Dia akan segera meraih kesuksesan dan menjadi orang berstatus tinggi. Saat dia kembali akan kukatakan padanya dan memintanya untuk menyeretmu dan anak harammu itu dan menjual kalian berdua ke pegunungan. Tepat sekali. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, berlutut dan minta maaf sekarang juga. Jika tidak saat kakakku kembali, dia akan menghajarmu sampai mati. Kau mungkin belum tahu, Jiang Ming beberapa hari yang lalu di perjamuan penyambutan telah menyinggung Presiden Lin. Fenglin Group sudah menarik investasinya. Dia saat ini sedang dalam penyelidikan atas dugaan penggelapan pajak. Kali ini dia benar-benar tamat. Mustahil kau bicara omong kosong. Dasar makhluk hina berhati busuk. Kau mengutuk putraku. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Namun, kau akan segera harus menjual semua yang kau miliki untuk membantunya membayar denda. Kan? Ini adalah laporan medis Xiang Ming. Di sana tertulis dengan jelas bahwa dia mandul. Ini dan ini The film was adalah surat translated perjanjian and cerai antara dia narrated by dan aku. media. Tidak. Ini mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tahu kalian semua sangat gelisah setelah mendengar berita ini. Kalian semua sebaiknya mencerna ini perlahan dulu. Aku pergi. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu, apakah keluarga kita benar-benar tamat? Diam. Kita harus menemui Presiden Lin sekarang. Dan meminta Presiden Lin menyelamatkan kakakmu. Tapi bukankah Zhao Qing bilang bahwa kakak di perjamuan penyambutan menyinggung Presiden Lin? Apa yang diketahui makhluk hina itu? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Presiden Lin membantu kakakmu secara cuma-cuma selama bertahun-tahun. Dia pasti menyukai kakakmu. Menurut pendapatku, pasti makhluk hina Zhao Qing itu yang mengatakan sesuatu di depan Presiden Lin. Tunggu saja. Saat kakakmu menikahi Presiden Lin, lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Kenapa kau ada di sini? Aku khawatir. Jadi aku mengikutimu ke sini untuk memeriksa. Apakah mereka tidak melakukan apapun padamu? Jangan khawatir, aku tidak akan mengalami kerugian apapun. Benar. Aku menemukan satu untuk kakakmu. Donor ginjal yang cocok. Siap untuk operasi. Benarkah? Ayo cepat pergi. Oke. Dokter, bagaimana hasilnya? Operasinya sangat sukses. Berkat penemuan, tim bedah terbaik dunia tepat pada waktunya. Nyawa pasien untuk sementara terselamatkan. Namun apakah dia bisa sadar? Sekarang bergantung pada keberuntungan. Saya mengerti. Terima kasih dokter. Ngomong-ngomong ini aneh. Tim bedah terbaik dunia ini dibina sepenuhnya oleh keluarga Si. Mereka tidak pernah bekerja sama dengan orang luar. Bagaimana kau bisa membujuk mereka? Apa hubunganmu dengan keluarga Si? Aku ini dan mereka pernah bekerja sama sebelumnya. Kami saling mengenal. Kalau begitu, apakah kau kenal Si Nanchen? Aku. Ibu mertua. Apa yang dia lakukan di sini lagi? King ibu tahu. Kita salah sebelumnya. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Jangan seperti itu. Kita ini keluarga. Ibu mentraktir semua orang di restoran King Yuan hari ini. Anggap saja ini permintaan maaf kepada dirimu. Kau harus datang. Baiklah. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Aku ada urusan. Aku harus pergi keluar sebentar. Apa kau ingin aku ikut denganmu? Tidak perlu, aku bisa menanganinya sendiri. Manajer Xiao, orang itu sudah kami bawa kepadamu. Sao Hong Manajemen Fenglin Group. Lalu masalah yang kau janjikan pada kami. Jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, aku akan segera membawamu ke perusahaan untuk menemui Direktur Lin. Itu luar biasa. Kakak selamat. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan pergi sekarang. Baiklah silakan.
Pergi. Kau Shulking kan? Aku tidak menyangka kau begitu cantik. Kemari. Ke sini. Duduk di sini. Di mana Tian Fang dan Xiang Shanshan? Mereka ada urusan dan pergi lebih awal. Kemari. Minumlah dulu untuk menghangatkan suasana. Direktur Si, kami baru saja menerima kabar. Tian Fan dan Xiang Shanshan telah ditemukan. Xiao Hong dari Fenglin Group sepertinya telah mencapai semacam kesepakatan dengannya. Xiao Hong ini memiliki reputasi yang buruk di industri ini. Dia juga sering melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan wanita. Ini gawat. Dia dalam bahaya. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Obat bius. Trik murahan ini, kau pikir bisa kau gunakan untuk melawanku? Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Pengawal, tangkap dia. Tunggu. Xiao Hong, apa kau buta? Aku atasanmu. Lin Su dari Fenglin Group. Kau benar-benar pikir aku bodoh. Bagaimana mungkin kau adalah Direktur Lin? Namun, jika kau berhasil memuaskanku hari ini, aku bisa membantumu bicara di depan Direktur Lin. Kalau begitu kau pasti mengenali ini kan? Lambang emas Fenglin Group, kunci yang bisa membuka brankas Fenglin Group. Bukankah ini sesuatu yang hanya dimiliki oleh Direktur Lin? Mungkinkah dia benar-benar Direktur Lin? Mustahil. Meskipun aku belum pernah bertemu Direktur Lin, anggota keluarga Zhang semua mengatakan, kau adalah menantu mereka. Jangan pernah berpikir untuk menipuku. Tangkap dia dengan cepat. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku akan melampiaskannya padamu sekarang. Makhluk hina. Kau menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Untungnya masih ada sisa obat ini. Jangan disia-siakan. Berhenti, siapa kau? Inyah kau. Kalian berdua pergi dulu. Aku akan memberimu imbalan setelah aku puas. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Si cantik kecil. Mau lari kemana kau? Lin Shu. Lepaskan aku. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tolong aku. Lin Shu. Lin Shu. Siapa kau? Beraninya kau merusak rencanaku. Apa kau tahu siapa aku? Direktur Si. Orang-orang di luar sudah ditangani. Bagaimana kita harus menanganinya, Si? Direktur Si. Kau Sinan Chen. Apa kau buta? Beraninya kau menyentuh wanita yang disukai Direktur Si. Direktur Si. Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Dia adalah wanitamu. Tolong ampuni saya kali ini ya, Direktur Si. Mengampunimu adalah urusan Tuhan. Aku yang bertanggung jawab mengirimmu menemui Tuhan. Panas sekali. Aku butuh. Kau telah dibius. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Bertahanlah sedikit lagi. Langsung. Tuan Hai, ini
Ini adikku. Dia datang hari ini untuk membantuku melunasi utang. Aku perlu bicara beberapa patah kata padanya. Tuan Hai adalah tokoh papan atas yang mengendalikan dunia hukum maupun ilegal. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Jangan sampai membuatnya marah. Tuan Hai, mari langsung ke intinya. Totalnya ada 200.000 di sini. Itu seharusnya cukup untuk melunasi utang Yu Feng kan? Nora, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kartunya tidak memiliki cukup uang, aku harus mengikuti aturan. Silakan diperiksa. Jika kartu ini tidak cukup uangnya, maka ambil nyawanya sebagai kompensasi. Tidak, Shuking. Apa kau gatal ingin dipukul lagi? Apa? Kau tidak mau melunasi utangnya lagi? Akan kurus kau saat kita kembali. Menarik. Periksa. Tuan Hai sudah memeriksanya. Memang ada 200.000 di kartu ini. Shuking, kau punya uang. Tapi kau membohongiku. Bilang kau bangkrutkan. Tunggu sampai kita kembali dan aku beritahu ayah. Kita lihat bagaimana dia akan menghukummu. Kecuali, setelah kau pergi, kau beri aku 200.000 lagi. Baiklah, kalau begitu. Itu tergantung pada apakah kau punya nasib untuk mengambilnya. Apa maksudmu? Benar Tuan Hai? Aku baru ingat sesuatu. Aku lupa menyebutkan. Di dalam kartu ini, totalnya ada 200.000. 100.000 untuk melunasi utang Yu Feng. Dan 100.000 sisanya. Aku ingin memintamu untuk membantuku mematahkan salah satu kakinya. Shuking, apa kau sudah gila? Kau berani memukulku. Aku akan kembali dan memberitahu ayah. Dan dia akan memukulmu sampai mati. Bagaimana menurutmu Tuan Hai? Apakah kau menerima kesepakatan ini? Lakukan seperti yang dia katakan. Berhenti memukul. Berhenti. Katakan padaku, The di film mana was Nuan-Nuan? translated and Shuking. narrated by M. Bahkan Media. jika kau memukulku sampai mati di sini, aku tetap tidak akan memberitahumu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Hajar dia tanpa ampun. Tunggu, tidak. Jangan pukul. Aku akan bicara. Aku menelantarkan Nuan-Nuan di pabrik terbengkalai di selatan kota itu. Tapi sudah 2 jam. Aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi padanya. Tuan Hai, di dalam kartu ini ada 200.000 lagi. Sekarang, aku sudah berubah pikiran. Aku ingin memintamu untuk mematahkan kedua kakinya. Shuking, dasar makhluk hina. Kau melanggar janjimu. Saat berurusan dengan orang sepertimu, tidak perlu ada integritas. Aku sarankan kau berdoa agar Nuan-Nuan baik-baik saja. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Lakukan. Nuan-Nuan. Bibi, akhirnya kau datang. Aku sangat takut. Wanita yang kusukai. Pergi cepat pergi. Nuan-Nuan, kau tetap di sini dan jangan sekali-kali keluar. Aku akan pergi memancing mereka menjauh. Aku takut. Jangan takut Nuan-Nuan, Bibi akan segera kembali. Bibi, kau harus kembali dengan selamat. Jangan mendekat ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Apa kau baik-baik saja? Kau tidak terluka kan? The film was translated and narrated by M. Media. Kenapa kau datang ke sini? Tidak apa-apa. Kau aman sekarang. Aku dengar bahwa sesuatu terjadi padamu, jadi aku bergegas kemari. Syukurlah, kau tidak terluka. Shannon, kenapa kau begitu baik padaku? Bukankah aku sudah? Tidak masalah. Aku bersedia menunggumu, tidak peduli berapa lama. Hati-hati.
Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Gawat, terjadi kebakaran. Cepat ayo pergi. Ayo pergi dari sini. Tidak. Nuan-Nuan masih di dalam. Sialan. Kuncinya rusak, apa yang harus kita lakukan? Minggir. Biar aku coba. Api di sini terlalu besar. Kau keluar duluan. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan Nuan-Nuan. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku ingin tetap bersamamu. Oke. Ayo kita lakukan bersama. 3, 2, 1. Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Jangan takut. Bibi di sini. Sudah terlambat. Ayo cepat pergi. Baiklah, pergi. Hati-hati. Pergi. Shannon. Nona Lin, apa kau baik-baik saja? Cepat bantu aku menjaga Nuan-Nuan. Cepat, cepat, cepat. Segera padamkan apinya. Shannon. Tidak boleh ada hal buruk yang terjadi padamu. Kau sudah sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa membalas budimu? Sudah kubilang untuk pergi, tapi kau tidak mau. Aku akan membawamu keluar. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Pergi. Direktur Si, cepat bawa dia ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit. Dia baru saja memanggilnya Direktur Si. Siapa sebenarnya dia? Apa? Kakak dalam masalah. Oke, aku akan segera datang. Nuan-Nuan, pergilah. Xiuqing. Di mana Xiuqing? Xiuqing, keluar kau. Jangan berpikir bahwa bersembunyi di sini. Berarti kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Dokter, apa yang terjadi? Kau masih berani datang ke sini. Aku beritahu kau. Kau segera berlutut dan minta maaf kepada putraku cepat. Bukan hanya kau harus minta maaf, kau juga harus membayar 1 juta untuk biaya pengobatan. Putramu dipukuli di luar karena utang-utangnya. Kenapa aku yang harus membayar uangnya? Kau masih berteriak di sini. Bukankah aku dipukuli karena kau menghasut orang lain di sana untuk memukulku? Apa kau gatal ingin dipukul? Aku ini ayahmu. Kau harus berlutut dan minta maaf. Sampah sepertimu. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Kau, Jangan pukul Bibi. makhluk hina. Sama seperti ibumu, kau hanya tahu cara membuatku marah. Lihat saja, aku tidak akan seperti dulu. Akan kupukul kau sampai mati. Apakah dulu kau sering memukulku seperti ini juga? Makhluk hina. Ini karena tidak membawa uang pulang. Ayah, berhenti memukul. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. The film Semua was uang keluarga translated ada di and tangan Xiangming. narrated by M Media. Tidak ada uang. Apa kau tidak tahu cara mencuri? Apa kau tidak tahu cara merampok? Katak jangan pukul ibu. Uang di rumah sudah habis. Ayah juga akan memukul ibu. Terus kenapa? Kulitnya memang tebal. Nuan-Nuan, jangan takut. Ibu di sini. Aku yang melahirkanmu. Aku akan memukulmu kapanpun aku mau. Sama seperti ibumu. Dasar makhluk hina. Aku beri kau 1 kesempatan lagi. Pertama kau berlutut dan minta maaf padaku. Lalu bawa 1 juta dan transfer ke kartuku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Bagaimana kalau aku menolak? Kau berani menolakku. Apa kau memberontak? Kau benar-benar berani memukulku. Suamiku, kau tidak apa-apa. Zhao Qing, kau benar-benar berani memukul. Apa kau pikir aku tidak akan melapor pada Direktur Lin? Tepat sekali. Direktur Lin paling menghargai bakti anak. Jika dia tahu bahwa kau berani memukul ayahmu, apa kau percaya? Dia pasti akan membatalkan kerjasama dengan keluarga Xiang. Jika itu terjadi, Xiangming pasti akan memukulmu sampai mati. Tepat sekali. Sepertinya,
Mereka masih belum tahu tentang situasi keluarga Shang. Direktur Lin memang sangat menjunjung tinggi bakti, tapi dia tidak akan untuk sampah sepertimu. Seseorang. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Zhao Qing, sudah cukup buruk kau memukul adikmu. Sekarang kau berani menyentuh ayahmu. Benar sekali. Tebakanmu tepat. Makhluk hina. Saat kau lahir, seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Kau akan masuk neraka. Sampah sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Kau menghancurkan masa depanku. Kau masih ingin menjadi lintah dan menguras hartaku. Orang yang seharusnya masuk neraka adalah kau. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Berhenti memukulku. Aku salah. Aku salah. Zhao Qing, aku sudah merekamnya. Jika kau memukul lagi, aku akan mengirimnya ke Direktur Lin. Baiklah, aku akan membantumu. Apa yang terjadi? Kenapa ponselmu berdering? Kenapa kau panik? Apa kau mengirimnya ke orang yang salah? Itu tidak benar. Ini ponselnya, lihat. Direktur Lin. Yu Hui. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di sini? Kau pasti melakukan tipu muslihat. Benar sekali. Benar, kau adalah putriku. Kau sudah berada di sisiku sejak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu kau? Memang benar aku putrimu. Tapi aku bukan Xiao Qing. Aku adalah Lin Shu. Lin Shu. Direktur Lin. Aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Memaafkanmu, bagaimana mungkin kau layak atas penderitaan yang dialami kakakku selama bertahun-tahun ini? Lin Shu. Jangan keterlaluan. Meskipun kau Direktur Lin, kau tetap putriku. Bagaimanapun juga, kau harus menanggung hidupku di masa tua dan mengurus pemakamanku. Cepat transfer 10 juta. Tepat sekali. Jangan kau lupakan kebaikan ayahmu yang telah membesarkanmu. Mengharapkan aku membiayai hari tua dan pemakamanmu. Bagaimana dulu kau memperlakukan aku dan kakakku? Hari ini, aku akan membalasmu 2 kali lipat. Aku khawatir mulai sekarang, kau tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Makhluk hina. Aku terlalu memujimu. Beraninya kau bicara begitu padaku. Lihat saja akan kuhajar kau sampai mati. Berhenti. Dengan aku di sini, siapa yang berani menyentuh putriku? Nenek, Apa kau nuan-nuan? Kau benar-benar, kau terlihat persis seperti King King saat dia kecil. Benar-benar identik. Yunjia, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ternyata kau sudah tumbuh menjadi begitu cantik. Seandainya aku tahu hari ini akan tiba. Kenapa kita bercerai saat itu? Kalau begitu, mari kita jalin kembali hubungan masa lalu kita. Aku akan kembali dan segera menceraikan makhluk hina ini. Ceraikan dia. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu mendekati Direktur Linku? Kau ini apa? Beraninya kau menghalangiku. Menyingkir kalian semua. Bagaimana dengan itu? Tidakkah kau melihatnya? Apa yang kukatakan padamu? Direktur Linmu memohon padaku saat itu untuk menikahinya. Mulai sekarang, siapa yang berani tidak menghormatiku? Percaya atau tidak, aku akan memecat kalian semua. Kau benar-benar memukulku. Apa yang tidak berani kulakukan aku saat ini adalah pendiri Feng Lin Group. Memangnya kau siapa? Kau, Lin Yunjia, jangan The lupa. film was translated Dulu, and narrated kau yang by mengejarku M. kemana-mana. Hanya aku yang bisa menginginkan wanita sepertimu. Siapa saat mereka muda, yang tidak pernah jatuh cinta pada beberapa sampah? Dirimu yang sekarang membuatku mual hanya dengan melihatmu sekali lagi. Dasar bajingan, akan kurobek mulutmu. Berhenti. Dengan kami di sini, siapa yang berani menyentuhnya? Suamiku, siapa kalian semua? Beraninya kau memukul suamiku? Diam. Aku sudah melihat mereka di TV, elit bisnis. Tokoh politik penting. Cendekiawan ternama. Superstar internasional. Tidak buruk, setidaknya kau punya otak. Kau tidak sebodoh yang kukira.
Lin Yunjia, jangan terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa cara apapun yang kau gunakan untuk menggait para elit ini. Aku tidak takut. Kau hanyalah wanita yang tidak bermoral. Diam. Apa maksudmu dia menggait kami? Jelas kami yang mengejarnya. Tepat sekali. Zhou Shen, kau lihat juga, mereka sangat luar biasa. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan mereka? Apakah itu karena kulitmu yang tebal, atau karena kau tidak tahu malu? Lin Yunjia. Seberapa mulia pun dirimu, kau adalah istri buangan yang tidak kuinginkan. Kau ini apa? Aku suka melihatmu seperti ini. Marah dan tidak berdaya. Makhluk hina. Aku akan menghajarmu sampai mati. Suamiku. Lin Yunjia, jangan berpikir. Hanya karena kau memiliki Fenglin Group membuatmu hebat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tepat sekali. Bahkan jika kau adalah Direktur Lin dari Fenglin Group, kau tidak bisa menggunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain. Aku sarankan, bagaimana kalau begini? Nikahkan putrimu dengan putraku. Dan kita anggap impas. Memangnya putramu itu siapa? Beraninya dia mencoba menikahi putriku. Dibandingkan dengan keluarga kami, kau benar-benar tidak layak. Lin Yunjia, jangan memancing keberuntunganmu. Bagi Lin Shuo untuk menikah dengan Yu Fan, itu adalah keberuntungannya. Sepertinya kau tidak tahu cara berbicara dengan benar. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Pengawal tampar wajahnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lin Yunjia ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Jika kau memukulku lagi, kau akan menanggung akibatnya. Kau benar-benar mengingatkanku. Kalau tidak aku pasti sudah lupa. Ini ada 2 juta. Itu cukup untuk biaya pengobatan kalian berdua. Hajar mereka tanpa ampun. Yunjia, aku mohon padamu. Jangan biarkan mereka memukulku lagi. Sepasang suami istri sehari 100 hari kasih sayang. Bagaimanapun aku adalah ayah dari 2 anak. Direktur Lin, kami salah. Mohon ampuni kami. Tolong lepaskan kami. Saya mohon. Melepaskan kalian. Aku sudah mengumpulkan buktinya. Aku akan menuntut kalian atas kekerasan terhadap anak, pemerasan uang, dan pemaksaan kasih sayang. Kalian bertiga bisa menunggu untuk mati di penjara. Tinggal di penjara saja dan tunggu mati. Putriku. Ayah salah. Cepat bantu ayah memohon ampun. Ayah tahu bahwa kau dan King selalu mendambakan kasih sayang seorang ayah. Aku akan segera menceraikan makhluk hina ini. Aku bersumpah, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Dulu, aku benar-benar kekurangan kasih sayang seorang ayah. Tapi sekarang, aku tidak membutuhkannya lagi. Putriku, jangan lakukan ini padaku. Lin Shu, kau tidak bisa memperlakukan ayah seperti itu. King. Ibu datang terlambat. Maafkan ibu. Nenek jangan sedih. Ibu akan segera sadar. Ibu. Orang yang mencelakai kakak sudah menerima hukuman yang setimpal. Aku percaya kakak akan segera sadar. Ibu. Susu. Kenapa kalian semua ada di sini? Ibu, Nuan, jadilah anak baik. Ibu baik-baik saja. Kakak kau sudah sadar. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Lama tidak bertemu. Kakak. Orang yang mencelakaimu sudah menerima hukuman yang setimpal. Aku tahu kau menderita. Siapa kalian semua?
Apa yang kalian inginkan? Apa yang kita inginkan? Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau ganggu. Janda cerai yang punya anak, berani-beraninya menggoda tuan muda si kita. Apa yang kau punya untuk dibandingkan dengan Nona Shu kita? Nona Su, mungkinkah? Kekasih masa kecil si Nanchen. Shu mengiau. Kau pintar. Sayangnya sudah terlambat. Kau sebaiknya tetap di sini saja dan layani kami bersaudara dengan baik. The film was translated Pergi sana. and narrated by M Media. Nona persis seperti dugaan Anda. Su King juga menghadiri perjamuan itu. Orang-orang yang kita atur sudah menangkapnya lebih dulu. Terlalu percaya diri. Direktur Lin dari Feng Lin Group bersaing denganku. Dan kakak Nanchen tidak keberatan. Tapi siapa Zhou Qing itu pikir dirinya. Ingat setelah kau selesai, ambil beberapa foto lagi. Dan kirimkan ke semua media besar. Aku tidak percaya. Dia telah menjadi wanita yang tidak bermoral. Kakak Nanchen masih menginginkannya. Jangan khawatir Nona, semuanya sudah diatur. Aku dengar, Direktur Lin dari Feng Lin Group sepertinya sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Dia datang malam ini untuk membatalkan pertunangan. Itu luar biasa. Surga benar-benar membantuku. Di mana kakak Nanchen? Kenapa dia belum tiba? Semuanya, hari ini, bukan sekadar perjamuan ulang tahun. Aku juga ingin mengumumkan kabar yang sangat luar biasa kepada kalian semua. Cucu laki-lakiku Nanchal dan Direktur Lin dari Feng Lin Group akan bertunangan di sini. Kalung ini adalah Star of Life. Ini adalah pusaka keluarga si kita. Hari ini aku akan menyerahkannya secara pribadi kepada cucu menantuku. Tunggu sebentar. Aku sudah menerima kabar bahwa Feng Lin Group ingin membatalkan pertunangan. Feng Lin Group ingin membatalkan pertunangan. Apakah itu benar atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi kalau dipikir-pikir ini aneh. Kenapa mereka belum tiba? Mungkinkah itu benar seperti yang dikatakan Nona Zhou? Jangan bicara omong kosong. Kakek semua yang kukatakan benar. Jika kakek tidak percaya, kakek bisa menelepon dan mengonfirmasinya. Kau pergi, telepon, dan pastikan itu. Kakek Si, Feng Lin Group mengatakan mereka memang akan membatalkan pertunangan. Ini keterlaluan. Berani ya seseorang membatalkan pertunangan dengan keluarga si kita. Apa Feng Lin Group masih ingin bertahan di Jianshan? Kakek tolong jangan marah. Jika dia tidak ingin menikah dengan kakak Nanchen, aku yang akan menikah dengannya. Aku sudah menyukai kakak Nanchen sejak kecil. Aku mohon, tolong kabulkan keinginanku. Baiklah. Kalau begitu kau harus menikahi Nanchal hari ini. Tunggu sebentar. Zhou Qing, bagaimana bisa kau melihat aku baik-baik saja? Kau pasti sangat kecewa kan? Pergi sana. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau ada di sini? Aku dengar sesuatu terjadi padamu, jadi aku datang kemari. Jangan khawatir, tidak ada yang akan menyakitimu. Aku harus kembali ke perjamuan ulang tahun, karena akulah orang yang ingin mereka hadapi. Bagaimana mungkin aku mengecewakan mereka? Shu mengiau, demi keinginan egoismu sendiri. Kau menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Orang sepertimu sama sekali tidak layak menjadi nyonya keluarga Si. Zhou Qing, kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengkritikku. Aku tidak layak. Apa kau pikir wanita sepertimu yang sudah bercerai itu layak? Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri di cermin? Dan kau masih berani merayu kakak Nanchen? Sepertinya Nona Zhou telah salah paham. Zhou Qing yang kau bicarakan itu, dia adalah saudara kembarku. Dan aku adalah Lin Shu dari Feng Lin Group. Jadi kau adalah Lin Shu. Kakak Si, aku memang datang hari ini untuk membatalkan pertunangan. Tapi siapa sangka bahwa begitu aku keluar rumah, aku diculik oleh seseorang. Berkat Xian Nan yang turun tangan menyelamatkanku. Meskipun aku tidak bisa menjadi cucu menantu keluarga Si, aku tetap ingin mengingatkanmu agar tidak tertipu oleh orang-orang tertentu. Kakek dia berbohong. Aku tidak. Nona muda,
Kau mengklaim Menyao mencelakaimu. Apakah kau punya bukti? Shen Nan bisa bersaksi untukku, dialah yang menyelamatkanku. Kakek, aku rasa dia melakukan ini hanya untuk pria ini. Itulah sebabnya dia memutuskan pertunangan dengan kakak Nanchen. Dan sekarang, dia membuat masalah di perjamuan ulang tahun kakek. Kakek benar-benar tidak boleh tertipu olehnya. Nona muda, selain dia, apakah ada orang lain yang bisa bersaksi untukmu? Aku bisa membuktikannya. Kakak Nanchen, dia tidak hanya memutuskan pertunangan denganmu. Demi pria selingkuhan itu, dia juga datang ke sini untuk memfitnahku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Dia adalah si Nanchen. Lalu apa kau tahu bahwa pria selingkuhan yang kau bicarakan itu adalah aku? Aku umumkan bahwa dialah orangnya yang benar-benar ingin kunikahi. Tidak seperti itu. Kakak Nanchen, aku sudah menyukaimu sejak kecil. Kau tidak boleh menikahi wanita lain. Su Mengyao, kau menyewa orang untuk menculik Lin Shu. Masalah ini, aku belum selesai berurusan denganmu, pengawal. Seret dia keluar. Tidak seperti itu. Kakak Nanchen, aku sungguh mencintaimu. Nanto, apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, masalah ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas dalam waktu singkat. Tunggu sampai aku kembali, dan aku akan menjelaskannya pelan-pelan padamu. Namun, aku bisa sangat yakin, dia adalah orang yang ingin kunikahi. Kenapa kau membohongiku? Lin Shu, aku tahu. Kau tidak suka perjodohan, dan tidak suka pernikahan yang terikat oleh keuntungan. Itulah sebabnya aku menyembunyikan identitasku dan mengejarmu dengan cara yang berbeda. Salahku karena telah menipumu, tapi aku bersumpah, aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Berhenti bicara. Kalau begitu, kau sudah memaafkanku. The film was translated and narrated by M Media. Lin Shu, maukah kau menikah denganku? Aku akan.